Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ada di usbu yang baru. Sebelum kita memulai seluruh perjuangan kita, mari kita bersama dengan Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan kepada kami dan juga menyertai seluruh langkah juang kami hingga hari ini. Kami akan melanjutkan perjuangan hidup kami dan kami meminta Tuhan hadir berjalan bersama dengan kami, menolong kami, menguatkan kami. Dan untuk itu kami akan membaca Alkitab yang akan menjadi pedoman dan arahan bagi kami untuk melangkah ke depan. Kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami untuk kami penuhi, dan kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab yang terambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 dan 11. Amsal 9 ayat 10 dan 11 berbunyi begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada orang yang ingin hidupnya biasa-biasa saja. Pasti orang mau berjuang, punya pendidikan yang baik, pengetahuan yang tinggi, pekerjaan yang baik. Dari pekerjaan itu, kebutuhan-kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Semua orang inginkan yang baik, yang nyaman. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Itulah sebabnya orang tua menyekolahkan anak-anak. Anak-anak juga serius di dalam pendidikan, walaupun sebagian ada yang tidak serius, untuk bisa mengejar cita-cita mereka. Orang tua juga mendidik anak-anak secara rohani di rumah, selain anak-anak mendapatkan pendidikan rohani di sekolah minggu atau oleh guru-guru di sekolah. Keinginan dan harapan orang tua, orang dewasa adalah agar anak-anak ini bisa mencapai cita-cita mereka, menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah menyediakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia. Baik itu untuk mencapai keberhasilan di dalam pendidikan, mencapai keberhasilan di dalam pekerjaan, orang bisa berhasil dalam rumah tangga, dan juga hal-hal lain yang diinginkan, yakni hikmat. Hal itu yang menuntun orang kepada kepandaian. Hal itu yang menuntun orang kepada pengetahuan. Tidak semua orang yang memiliki kepandaian dan pengetahuan secara akademik yang diperolehnya membuat orang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat itu sendiri. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kuncinya di sini adalah kalau orang takut Tuhan, dia pasti diberkati. Berkatnya bukan saja berkat-berkat jasmani atau berkat lahiriah, tentu Tuhan memperhatikan itu. Tetapi bagaimana seseorang bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan memiliki sikap hormat kepada Tuhan, itu adalah hikmat yang diberikan. Seperti hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Raja Salomo ketika ia menjadi raja atas Israel. Raja Salomo tidak meminta yang lain, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, dia minta hikmat. Justru dengan ia minta hikmat, Tuhan memberinya kekayaan dan hal-hal lain yang ia perlukan. Sekarang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah benar-benar menjalani hidup ini dengan takut Tuhan? Apakah di dalam menjalankan fungsi dan peran kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai orang dewasa, sebagai anak-anak, sebagai orang yang bekerja, apakah kita menjaga perasaan Allah? Allah kita itu hidup. Karena itu ia punya perasaan, kita harus menghormatinya. Dan kita harus tetap percaya bahwa ia tahu di mana kita dan apa yang kita lakukan.
Sikap hormat kita, memperdulikan perasaan Allah, itu adalah wujud dari takut akan Tuhan. Di ayat yang berikut dikatakan, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Tuhan ternyata tidak hanya memberkati dengan kelengkapan keperluan hidup kita, tetapi Ia juga peduli terhadap hidup yang harus kita jalani di bumi ini. Seberapa lama hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dikatakan di sini orang yang memiliki hikmat yang menuntunnya membawa kepada umur yang panjang. Jadi umur yang panjang itu sebenarnya tidak semata-mata tergantung kepada makanan yang sehat. Tentu makanan yang sehat juga berkontribusi positif terhadap umur yang panjang. Tetapi bukan hanya itu. Alkitab mengatakan orang yang takut Tuhan, orang yang memiliki hikmat, orang yang membangun relasi dengan Tuhan, terus menerus di dalam hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki umur yang panjang. Kenapa? Karena dengan umur yang panjang, orang yang hidup dengan menghormati Tuhan menjadikan hidupnya alat pemberitaan Injil. Kalau umurnya singkat, dia tidak akan bisa menjadi sarana pemberitaan Injil. Orang yang umur panjang hidupnya berbuah-buah justru menjadi berkat bagi orang lain, memotivasi dan memberi semangat kepada orang lain untuk juga hidup dengan takut akan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita perlu merenungkannya sendiri di dalam kehidupan kita dan berkata jujur kepada diri kita sendiri. Apakah selama kita berkomitmen mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah benar-benar hidup takut Tuhan? Apakah kita mewujudkannya itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, sebagai pimpinan bersama bawahan kita, atau kita sebagai bawahan, apakah kita setia, kita hormat kepada pimpinan kita, apakah ketika kita memiliki kekuasaan kita melakukannya dengan benar, ataukah kita sewenang-wenang menggunakan kekuasaan kita? Mari miliki hati yang takut akan Tuhan, karena kita akan diberkati. Keluarga kita, anak cucu kita, semua orang yang menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Berjuanglah dari sekarang dan kiranya hidup kita bisa diandalkan oleh Tuhan. Selamat menjalani usia baru, Tuhan memberkati. Amin.